taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu, dalam tanganmu menebus. Yesus Kristus Tuhan yang tiada satu yang luput dari karya kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Haleluya Yesus. Yesus. Segala puji syukur hanya Amin, kepadamu ya amin, Bapa. amin. Kami bersyukur Tuhan saat ini Glory. kami boleh berada di tempat ini, datang di hadirat-Mu untuk memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Amin, amin. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Haleluya. Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Yesus. Biarlah kami menyiapkan hati kami Haleluya. Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh melayani Amin. Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh Glory. memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami dengan urapan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, kemampuan talenta yang dari Tuhan, untuk kami Amin, bisa amin, memberi dan Tuhan mempersembahkan Yesus Kudus. yang terbaik untuk-Mu Urapi ya kami, Bapa. pakai kami, Berkati Tuhan. setiap kami umat-Mu di Amin. tempat ini dengan berkat sukacita yang dari surga, untuk kami bisa dengan Haleluya. penuh sukacita memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Glory. Dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Terima Kristus. kasih, Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang layak menerima setiap pujian dan sembah kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Raja di atas segala raja. Dia memiliki kuasa,
Dia memiliki kehormatan, Dia memiliki kemuliaan. Layak kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia berikan keselamatan. Pujinya Tuhan yang Maha Besar, Raja Maha Besar. Amin, haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan berduka, amin, haleluya. Dia berikan keselamatan. Pujinya Tuhan yang Maha Besar. Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia berikan keselamatan. Pujinya Tuhan yang Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia berikan keselamatan. Pujinya Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Dia layak diagungkan, Dia layak disembah. Dia yang memberikan kepada kita keselamatan, masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan. Ku kan bangkit. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit. Bangkit melayani Tuhan. Bangkit dalam iman. Bangkit dalam pengharapan kita. Amin. Mari kita semua berdiri angkat dengan panggilannya, untuk mengenal firman-Nya sekarang lawan.
yang menghidupkan kita, yang memberikan pengharapan kepada kita, memberikan penghiburan dan kemenangan bagi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, Dia selalu ada dan menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, Dia selalu memimpin dan menyertai kita. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Engkau dekat, dan Engkau dekat, bahkan seluruh pengertian. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagimu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Engkau selalu dekat,
kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa benar Tuhan, Engkau yang mengerti hati kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan besar dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Karena Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, karena terlalu besar kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya melalui hamba-Mu Tuhan, Kau akan mengurapi setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Berikanlah kami ketenangan Tuhan. Berikanlah kami oh Tuhan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, hati kami rindu untuk oh Tuhan penuhi oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kalau ada kuasa-kuasa gelap Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu pikiran kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam hati kami, selalu ada di dalam pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, hari-hari ini dunia, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan membutuhkan yang namanya damai, membutuhkan yang namanya ketenangan. Di tengah persoalan, di tengah keadaan kesulitan, kesukaran hari-hari ini, kita butuh yang namanya damai sejahtera. Kalau kita buka di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, ayat yang ke-15, pasal 3, ayat yang ke-15, ini monitornya agak kelihatan, oh sudah. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Rasul Paulus dia di dalam pimpinan, tuntunan, bimbingan oleh kuasa Roh Kudus memberikan nasihat, harapan, permohonan. Hendaklah, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Kristus itu memerintah, menguasai di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan yang telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, sebagai pembawa damai, sesungguhnya kita harus menemukan
diri kita bahwa kita ini harus dan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita mengalami hidup kita secara total. Hidup kita secara otoritas. Ada kuasa, ada kedaulatan, dikuasai di dalam Tuhan Yesus Kristus secara mutlak, secara penuh. Kita menemukan bahwa Allah memanggil umatnya, miliknya, tujuan yang spesial bagi saudara dan saya. Tujuannya adalah supaya hidup saudara dan saya diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber sejahtera bagi kita. Sebelum kita menjadi damai, terlebih dulu kita berdamai dengan Tuhan. Terlebih dulu hidup kita dikuasai, diperintah Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Kemudian setelah hidup kita diperintah oleh Kristus yang adalah sumber damai sejahtera itu, ya, kemudian kita dimotivasi untuk apa? Untuk bersyukur, untuk berterima kasih karena Tuhan ada dalam hidup kita. Dan jangan sampai hal yang penting supaya jangan sampai kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Karena apa? Mungkin kita sudah merasa mapan, merasa nyaman dengan fasilitas, dengan keadaan, dengan segala pemenuhan kebutuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita menganggap semua itu adalah karena usaha, kepinteran, kekuatan saudara dan saya. Tetapi mari dengan kita bersyukur karena Tuhan sudah memerintah dalam hidup kita, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan dan mengakui bahwa segala sesuatu yang ada, yang kita terima dalam hidup kita itu adalah semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua datangnya daripada Tuhan. Damai sejahtera tidak dapat ditemukan dengan kedudukan yang mungkin pangkat 2, pangkat 3. Tidak dapat. Mungkin dengan kekayaan, dengan hasil yang luar biasa. Mungkin dengan jodoh, dengan suami yang dianggap, wah ini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, semua orang mencari yang namanya damai sejahtera itu. Tapi tidak dapat kita temukan. Kecuali kalau damai itu yaitu Shalom itu, Yesus itu yang memerintah saudara dan saya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, ini ayat hafalan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas saudara dan saya bahwa Tuhan yang mengetahui rancangan yang ada di dalam kehidupan saudara, kata firman Tuhan. Dan rancangan yang dari Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan,
Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan mengakui bahwa semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kita tinggal menjalani saja. Kita rindu Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Maka kita akan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak menerima segala pujian, menerima segala hormat, sembah, pelayanan dari kita. Kerinduan Rasul Paulus supaya kita bersyukur dan manusia hidup menikmati dalam damai sejahtera. Itu ditegaskan di dalam kitab Yeremia tadi, bahwa Tuhan yang sudah merancangkan itu damai sejahtera itu. Ketika Yesus lahir, ya, ketika Yesus melayani dalam pelayanan hidup, kemudian mati dan bangkit dan naik ke surga, maka sejak itu, dari itu, damai sejahtera itu telah dinikmati. Damai sejahtera itu telah tinggal bersama dengan umatnya. Tapi sebelum Yesus hadir, Yesus mati, Yesus bangkit naik ke surga, saat itu manusia dalam ketakutan, manusia dalam kecemasan, manusia berseteruh dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera sangat penting ya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya semua manusia mencari damai sejahtera dengan berbagai cara, usaha, daya, kekuatan. Tapi menurut kekuatannya, menurut akalnya, menurut kemampuannya. Namun semua usaha yang dilakukan oleh manusia itu sia-sia. Karena damai sejahtera tidak dapat dibeli. Karena damai sejahtera, ya, jika kita ingin memiliki damai sejahtera itu, maka dikatakan supaya kita mengalami, menerima shalom itu, dan damai sejahtera itu memerintah, yang dari Tuhan Yesus itu memerintah dalam kehidupan saudara dan saya. Teman-teman saya yang pernah ke Israel itu beda. Sebelum masuk ke tempat yang namanya Yerusalem, itu namanya kota damai, makmur, sejuk, segar, pertaniannya, buah-buahannya. Tapi sekitarnya, apalagi di Palestina itu gersang itu, apalagi di tempat-tempat sebelum masuk ke situ, saudara yang dikasih Tuhan. Karena di situ kota Tuhan, ya. Bahwa Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel, ya, diucapkan 800 kali ya di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Baru. Dan kota ini, ya, Alkitab mengatakan bahwa Yerusalem itu artinya shalom. Makanya kalau kita sering shalom, shalom itu artinya damai sejahtera. Jadi shalom berarti damai sejahtera. Dan damai sejahtera itulah yang sudah dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi-nabi. Dan damai sejahtera itu yang dicari bangsa-bangsa. Semua cari shalom, semua cari kota damai, saudaraku. Di mana ada kota, di mana ada negara yang menghormati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, itu akan sejahtera, itu akan makmur. Ya. Dilihat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ya. Memang sudah dinubuatkan di dalam Mazmur pasal yang ke-48. Kita
Kita baca Mazmur 48 ayat 1. Para nabi bernubuat kalau bangsa-bangsa itu hendak berduyun-duyun ke Yerusalem atau disebut Sion. Untuk apa? Untuk menyembah. Ayat 1, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ayat 2, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Ayat yang ketiga. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Ayat 4. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Terus 5. Demi mereka melihatnya mereka tercengang-cengang terkejut lalu lari kebingungan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yerusalem, kota damai. Oh Yerusalem, kota mulia. Itu Yerusalem yang sesungguhnya, Yerusalem rohani. Yerusalem yang dunia ini juga itu rupanya kecil tapi kuat karena di dalamnya ada Tuhan. Makmur di bidang politik, di bidang ekonomi dan sejahtera. Bangsa, keluarga, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang diperintah Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti akan mengalami damai sejahtera. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lain semuanya itu akan ditambahkan. Kalau Tuhan Yesus sudah berkerajaan, tinggal di dalam hidup, memerintah dalam hidup kita, semuanya itu akan ditambahkan satu persatu. Carilah kota damai, carilah Salom. Kita juga bisa menikmati saat ini. Kita bersyukur juga atas apa yang Tuhan berikan. Karena damai sejahtera itu sudah diberikan. Sekarang kita ini mau berdamai enggak dengan Tuhan? Mau alami hadirat Tuhan apa enggak? Kalau kita mencari usaha, kerja. Kalau dapat, apakah ukurannya damai? Tidak. Kalau sudah menemukan Yesus hadir dalam hidup kita, damai sejahtera. Yohanes 4 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Apa yang diberikan, damai sejahtera yang dari Tuhan berbeda ya dari dunia ini. Oleh sebab itu banyak orang kecewa, banyak orang gagal meraih kedudukan, meraih pangkat, meraih kekayaan, meraih usaha kesuksesan, tapi tidak berdamai dengan Tuhan, tapi tidak diperintah. Yesus tidak memerintah di dalam hidup kita. Ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya, mereka takut, risau dan cemas. Kemudian Yesus memberi nasihat. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu merupakan kebahagiaan yang sempurna. Shalom, shalom, Iren. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kalau mungkin kita ini belum mengalami damai sejahtera, belum mengalami sukacita, mari minta Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus tinggal dalam hidupku, memerintah. Damai sejahtera itu seperti wasit, saudaraku, yang mengontrol, yang mengatur, yang menuntun, yang memimpin. Seperti sepak bola, kalau tidak ada wasitnya kacau balau, enggak tertib. Hidup kita mungkin kurang tertib,
Hidup kita mungkin biasa-biasa saja. Karena apa? Tidak ada yang memerintah dalam hidup kita. Sebelum kita menjadi damai untuk orang lain, berdamai dengan Tuhan dan alami Tuhan terlebih dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah damai sejahtera hari-hari ini, sekarang ini? Haleluya. Masih ada, tapi juga tidak ada. Seringkali sekarang ini saudaraku, di rumah rasanya nggak ada damai sejahtera. Sekarang kalau semua sedang pegang HP, semua sibuk dengan HP-nya sendiri masing-masing, ya saudaraku, tidak mengalami ketenangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita rindu alami Tuhan. Tuhan Yesus tinggal memerintah dalam hidup saudara dan saya. Dan kemudian saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita akan betul-betul menjadi pelaku, membawa damai, membawa sukacita melalui kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya kita bisa merasakan sendiri, mengalami sendiri. Kalau kita dipimpin dan disertai oleh Tuhan, itu pasti jalannya itu pasti. Tapi kalau kita tidak dipimpin, tidak disertai dengan Tuhan, mungkin kita dibuat enggak mengalami damai sejahtera. Tapi seringkali saudara yang dikasih, untuk mengalami damai sejahtera itu kadang-kadang kita enggak memahami. Kadang-kadang kita dibuat sakit. Ini ada kisah ya. Ada anak kecil main perahu-perahuan di sebuah danau. Danau yang tenang, danau yang tidak bergelombang. Di pinggir itu ada tempat bermain, kemudian anak kecil main perahu-perahuan, saudaraku. Kemudian senang perahunya, kemudian perahunya naik ke tengah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oh, naik ke tengah, anak ini nangis, perahunya hilang. Nah, kemudian ada bapak yang di situ melihat anak ini nangis, kemudian ambil batu, kemudian dilempar, bukan perahunya dilempar, karena dilempar yang agak ke dalam situ, supaya gelombangnya nanti akan turun sini. Anak ini malah nangis, saudaraku. Anak ini malah berteriak-teriak. Terus ngambil batu lagi, dilempar. Ambil batu dilempar. Akhirnya minggir. Dan kemudian anak ini nangkap perahunya itu, merasa sukacita. Seringkali kita dibuat rasanya, loh Tuhan, aku kok dibuat seperti ini. Usahaku, pekerjaanku, rumah tanggaku. Seringkali kita dibentuk, seringkali kita mengalami sepertinya Tuhan itu tidak baik. Sebenarnya Tuhan itu tetap baik meskipun kita tidak baik. Tuhan itu tetap mengasihi meskipun saudara dan saya seringkali tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan setia, Dia tetap setia, walau kita tidak setia. Jujur saja saudara yang dikasih, seringkali kita kurang setia. Kemarin itu sebenarnya bagus ya, untuk pembimbingan para pelayan, untuk WL, singer, musik, semua para pelayan-pelayan ya, khususnya malah anak-anak remaja yang nanti jadi regenerasi, jadi WL sini, jadi pelayan musik di sini. Justru yang datang ini yang sudah setengah tua. Ya, tapi tidak apa-apa. Kami membekali supaya nanti pelayanan di sini nanti untuk khususnya pujian penyembahan lebih baik lagi. Ini juga di Tiberias mengundang Bamak, gereja-gereja, workshop tentang pujian penyembahan, WL, singer, musik, dan pelayan-pelayan yang lainnya, supaya kita walaupun
di desa cari ilmu, belajar terus, belajar terus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah diberi kasih karunia, diberi talenta, bisa melayani Tuhan, bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan. Jadi nanti saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita ini karena Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya, belajar bersyukur, belajar melayani Tuhan. Dan saya percaya saudara yang dikasih, kalau kita dengan sungguh-sungguh, pasti damai sejahtera itu kita akan dapatkan. Yang jelas damai sejahtera itu bukan karena uang itu perlu, uang itu butuh. Kehadiran Tuhan. Nah, hari-hari ini juga ya, gereja sudah tidak ada pembatasan-pembatasan, corona sudah pergi. Mari kita datang, mari kita sungguh-sungguh kita datang. Ya, kalau mau cari pengkhotbah-pengkhotbah yang bagus di YouTube itu banyak, tinggal pilih saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian banyak orang sekarang sudah tidak usah ke gereja, sekarang lihat YouTube aja, di rumah saja, tidak kesel, tidak usah bawa persembahan, tidak usah bawa perpuluhan, enak, kita firmannya bagus. Kalau di gereja ya biasa-biasa saja. Jangan sampai seperti itu, kita tetap butuh Tuhan. Sampai ada orang yang berkata, sekarang ini banyak orang yang tidak, istilahnya itu tidak mau ke gereja, itu karena sudah aman, sudah nyaman, sudah enak di rumah. Kemudian karena sudah lihat puji-pujian penyembahan, lihat khotbah saudara yang luar biasa kita cari. Kemudian ada pendeta yang ngomong, apa nanti kalau meninggal itu pendeta itu akan datang ke situ, kemudian akan memakamkan. Apakah nanti kalau ada sesuatu hal-hal yang membutuhkan dalam hal gereja, dalam pernikahan, dalam baptisan, apa yang dari Jakarta, yang dari itu pengkhotbah terkenal itu akan datang? Tidak. Kita perlu juga berkumpul, kita perlu juga bersama-sama memuji Tuhan dengan umat Tuhan yang ada dalam kandang ya. Karena kita dalam penggembalaan, jadi umat-umat Tuhan di sini sama-sama saling bertumbuh, saling menguatkan, dan kita ketemu satu dengan yang lain, tidak dipisahkan. Gak boleh salaman, gak boleh metu, gak boleh keluar. Saudara yang dikasih, ini 2 tahun terkungkung kita mengalami hal seperti itu. Tetapi mari kita bersyukur ya, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah pelihara kita. Belajar bersyukur karena semuanya itu apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita bisa menikmati fasilitas, kita bisa menikmati segala apa yang Tuhan perlukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita dapat berkata, semua karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya pinter, bukan saya karena saya suka berkomunikasi, kemudian orang itu datang kepada saya dalam pekerjaan, dalam hal usaha apa saja. Kita diberi sehat, kita diberi kuat. Kemudian mari kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan di sini. Puji Tuhan, sekarang di sini sudah bebas, enggak ada halangan, enggak ada rintangan, enggak takut-takut untuk beribadah meskipun berhadapan dengan pondok pesantren. Tapi mereka juga menyadari bergantian mereka itu jam berapa mulai Pak Sob? 5:30 mereka sudah kebaktian, selesainya kok ngerti di sini jam 7 mulai, ya situ selesai jam 7, pas jam 7 tat selesai, kemudian pujian penyembahan dinaikkan di tempat ini. Puji Tuhan, ternyata kelihatan harmoni. Kalau seperti ini, oh di situ, oh di sini keyakinan beda. Kalau rukun itu lebih bagus, bahkan mendapat nilai loh. Jombangan ini, desa Tertek ini, oh mungkin ada Buddha, ada Hindu, mungkin nggak ada hambatan, nggak ada rintangan.
kemudian saling sama-sama, biar yang penting di sini enggak mempengaruhi, membawa mereka, juga yang di sini juga enggak ke situ, saudara yang dikasih Tuhan. Yang penting sama-sama. Ya. Cuma bedanya saudara, kalau di sini suaranya enggak keluar, kalau di sana keluar. Saya tiap sini dengar khotbah, sok belenger ya tiap hari. Bahkan kadang-kadang jam 3 pernah, jam setengah 3 pernah, jam setengah 4 pernah. Tapi kalau yang tidur di sini sudahlah, itu bersyukurlah wis, ada hiburan ya. Puji Tuhan. Gak iso turu, enggak apa-apa ya, puji Tuhan. Biar kita doakan terus supaya komunikasi hubungan yang ada di desa Tertek ini tetap berjalan dengan baik. Selama ini boleh berjalan, ini semua karena pertolongan Tuhan. Saling mengasihi, saling menghormati, dan kita juga bebas melakukan kegiatan setiap hari di sini. Ada doa malam, ada kegiatan-kegiatan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dulu kita di sana masih terbatas ya. Apalagi waktu ada kayunya, sumuk, panas, dromos, ibadah harus usung-usung. Ceri saya dulu kebek ya, penuh dengan alat-alat musik. Soalnya kalau enggak diusung, dulu pernah hilang. Ya, mau ibadah, speakernya diambil, garek kelontongan itu, garek bok itu, tapi alat-alatnya dipreteli oleh pencuri. Nah, puji Tuhan sekarang aman, bebas di tempat ini. Kan waktu itu di sana juga masih kurang, rumahnya kan masih enggak aman ya, enggak rapat. Ya, puji Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tidak terasa saudara yang dikasih Tuhan. Saya masuk pelayanan di sini itu mulai tahun 97. Awalnya di Cangguh. 97 itu. Dari Cangguh itu saya dijanjikan tanah oleh Pak Madharum. Tapi ternyata janji, sekedar janji, akhirnya janjinya berubah, akhirnya ibadahnya juga berubah, orangnya meninggal, anaknya meninggal, dan akhirnya sudah ceritanya ganti gitu, satu keliling dari rumah ke rumah. Puji Tuhan, Tuhan izinkan dari Mbah Cokro orang GKJW kami beribadah tahun 1999 kurang lebih. Jadi dari situ, kemudian dari rumah ke rumah, kita jemaat hanya berapa kita. Kalau ibadah waktu itu, misalnya Pak Usup menikahkan atau manten atau bowo, sing hadir entek saudaraku garek telu garek loro. Nah, puji Tuhan, sekarang ini rata-rata 35 kurang lebih seperti ini sudah bagus. Ya, kita tinggal bersyukuri. Ternyata saya hampir 25 tahun ternyata di sini. Dan kebetulan pernikahan saya juga 25, kurang lebih 25 tahun. Pelayanan ya 25 tahun. Ya, nggak ada ulang tahun, nggak ada ucapan syukur. Nanti sekali waktu nanti bikin ucapan syukur, pelayanan, ucapan syukur, ya sederhana saja. Nanti tahun ini kalau Tuhan kehendaki. Ya, kalau yang lain itu, waduh, mewah-mewah acara itu. Yang gereja-gereja besar kita nggak usah yang mewah-mewah. Yang penting mengucap syukur. Karena diajarkan oleh Rasul Paulus tadi, mengucap syukurlah. Kalau sudah diberikan damai, kalau sudah diberikan ketenangan, kita tenang, kita bebas beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu, Yesus Kristus Tuhan, lagu yang pertama tadi. Terima kasih Yesus. Kita siapkan para pelayan maju ke depan. Terima
Kami percaya Engkau Tuhan, Yesus Kristus yang kami sembah, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang kekal. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan jawaban di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh sukacita yang baru ketika kami berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami umat-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti dan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan, bersekutu dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Urapi setiap kami, kuduskan kami, umat-umat-Mu, supaya kami layak Tuhan menyambut tubuh dan darah Tuhan, bersekutu di dalam hadirat-Mu. Memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, bukan dengan kekuatan mereka, tapi sungguh oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanyakah Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Nyatakan Kaulah segala.
untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dalam perjamuan kudus, kami rindu Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan damai sejahtera Kristus itu memerintah. Otoritas Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, layakkan setiap kami. Ampuni salah dosa kekurangan kelemahan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami rindu kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Karena Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Mari kita siapkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih. Dengan iman percaya oleh tubuh dan darah Yesus yang sudah menyelamatkan, sehingga kita menjadi anaknya, menerima hak waris kerajaan surga. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh-Mu menyatu dalam hidup kami. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Segala persoalan masalah Tuhan tolong, sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih, problema masalah hidup Tuhan selesaikan. Karena Yesus ada dalam hidup kami. Dengan iman percaya, dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena kuat, bukan karena mampu kami bisa menjalani, kami ada sampai saat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita sudah disucikan, iman percaya kami. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Kami tidak bisa membalas Tuhan. Hidup kami pergunakan sebagai perkakas, sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kesulitan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap untuk berikan persembahan. Layakkan, kuduskan. Berkati kami, persembahan. Tuhan sendiri yang akan balas, berkati setiap persembahan pengorbanan milik Tuhan. Persembahan kasosial, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Perjamuan saat ini membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa kemenangan bagi kita. Karena kita percaya bahwa hanya Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan damai, sejahtera, sukacita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan satu pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi.
bawa di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati kita, Tuhan yang melimpahi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Puji Tuhan, waktu selanjutnya serahkan pada Pak Gembala. Puji Tuhan, untuk nanti anak-anak remaja, jangan lupa ada ibadah remaja di tempat ini jam 6 ya, khusus untuk 4 anak. Nanti habis remaja bisa ketemu Om ya. Kemudian kegiatan berjalan seperti biasa ya. Doa pagi, doa malam. Anak-anak remaja ya nanti diatur oleh pengurus remaja, jadi bimbingan balenya itu nanti bisa disampaikan untuk anak-anak remaja biar mengerti bagaimana nanti bisa pelayanan ya. Kemudian doakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Juga ada undangan workshop untuk pelayan-pelayan musik. Ada yang daftar dari sini kira-kira? Kalau misalnya nggak bisa ngirim Google Form di situ, nanti WA saja ya, nama sesuai dengan KTP sama asal gereja sama alamat, itu aja, tempat tinggal. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Juri. Ya puji Tuhan, di tengah keterbatasan ya, seperti dengan ibu saya baru dari Malang, setelah musdah kemarin itu saya meluncur ke Dampit sama sebelah kanan. Pak Juri masih jalannya masih bisa. Ibu saya agak berat ya. Yang kanan ini betul-betul tidak bisa. Puji Tuhan Pak Juri sudah mencapai usia yang ke-80 sekian. Kami Pak Juri tetap semangat ya. Tetap kuat. Walaupun semakin usia semakin tua memang semakin merosot, tapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, biar Pak Juri imannya percaya bahwa Tuhan Yesus baik untuk Pak Juri. Tuhan sudah memberi keselamatan. Kangen sama Tante Lukman, sudah lama tidak pernah jumpa. Ya senang ketemu, bisa sehat. Puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Oh, selamat datang buat Mary, kemarin cuma berdua, sekarang bertiga. Berkat anak cucu, Bu Samuel cucunya tambah jadi 3. Oh 4, sudah 4, puji Tuhan. Nanti yang lain menyusul. Ya, Pak Usop, Mbak Erna menyusul. Ya, nanti yang lain menyusul. Mbak Kesi menyusul, Aku Gunawan juga. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Kami percaya tidak satupun yang terlewat, semua menerima berkat-berkat rohani, berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan. Kami boleh menerima firman bahwa kami perlu damai sejahtera, dan damai sejahtera itu juga kami pancarkan supaya kami boleh menjadi terang dan garam. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan Yesus memberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak,
pendidikan anak-anak, mata pencarian, pekerjaan, baik yang ada di sini, di luar kota, di luar pulau, pekerjaan apapun, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami berdoa kalau ada yang lemah dikuatkan, yang sakit dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan, disehatkan, jalan buntu dibukakan jalan. Kami rindu keluarga, hidup, nikah, masing-masing rumah tangga diberkati Tuhan, anak cucu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang lanjut usia, kami serahkan jemaat Tuhan di tempat ini tetap diberi semangat, diberi gairah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Agustinus bersama dengan Pak Juri, istri, keluarga yang sudah memberkati untuk anak-anak di tempat ini, dan kami berdoa terus supaya Tuhan memberkati usaha yang di Malang, pelayanannya, pekerjaannya diberkati Tuhan. Pak Juri, Bu Juri yang di Jalan Wilis semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan WL Singer musik semuanya, Tuhan berkati pelayanan kami lebih baik lagi. Kami akan menjalani hidup, bepergian, berjalan, di mana saja, usaha pekerjaan diberkati. Bersyukur Mary sudah tiba bersama-sama dengan keluarga di tempat ini dari Papua, dengan berkat anak, ini semua anugerah Tuhan. Terus memberkati suaminya. Terima kasih. Mari kita minta berkat. Kita akan jalani sepanjang minggu ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani dalam hidup kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.